Selamat pagi, suster dan Bapak Ibu guru, juga anak-anakku terkasih dan juga Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Ini adalah Jumat pertama, di mana setiap Jumat pertama biasanya kita mengadakan ibadat awal bulan. Tetapi untuk kali ini kita mengadakan ibadat, tetapi tidak secara tatap muka. Anak-anak yang terkasih, bulan ini adalah bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu merupakan bulan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, di mana pada bulan Agustus ini bangsa Indonesia boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Kita juga patut bersyukur atas perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang telah rela mengorbankan jiwa raganya demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia tercinta ini. Tema ibadat pada pagi hari ini adalah mengucap syukur atas hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-75. Marilah kita siapkan hati kita awali ibadat pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Sebelum kita melanjutkan ibadat pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kami sudah Kau persatukan dalam ibadat pagi ini. Meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami percaya akan penyertaan-Mu dalam diri kami. Tuhan, negara kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-75. Untuk itu, pada saat ini, bebaskanlah negara kami dari virus corona, supaya negara kami menjadi bebas dari virus ini, dan berkatilah kami selalu agar kami dapat mengikuti ibadat pagi ini. Amin. Anak-anak, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius
bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan. Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dan juga Papa Mama di rumah, selamat pagi semuanya. Dalam ibadah Jumat pertama ini sebenarnya yang pertama kita mau bersyukur atas penyertaan, penyelenggaraan Tuhan serta kelimpahan rahmat-Nya yang telah kita terima selama sebulan yang telah kita lewati dan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, kita masih mau memohon perlindungan serta anugerah-Nya di hari-hari yang hendak kita lewati di bulan yang akan datang, yaitu bulan Agustus ini. Kiranya berkat naungan tangan kasih-Nya kita semua dapat melewati bulan ini dalam keadaan yang selamat. Anak-anak yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil Kristus yang diambil dari Injil Matius, di situ suster mau mengambil yang intinya saja, di mana di dalam Injil ini Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau seseorang mau mengikuti aku, ya yang pertama-tama ia harus menyangkal diri, yang kedua harus memikul salib. Di sini bisa kita bertanya, seperti apa sih penyangkalan diri? Penyangkalan diri ini anak-anak, contohnya di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa kemana-mana, sekolah-sekolah tutup. Di sini muncul kerinduan yang sangat mendalam dari para suster, Bapak Ibu guru untuk bertatap muka, untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya, bisa menyentuh pundaknya, menyentuh telapak tangannya, apakah anak-anak masih tenang atau sedang gelisah, atau menyentuh pipi kecilnya. Tapi keinginan ini tidak bisa terpenuhi sekarang karena situasi tidak memungkinkan. Maka kerinduan ini kita bisa ganti dengan sebuah wujud, yaitu wujud doa untuk anak-anak yang terkasih, kiranya senantiasa tetap semangat, tetap mendengarkan Papa Mama jika Papa Mama memberi nasihat, tetap rajin belajar dan berbuat yang baik kepada Papa Mama dan semua orang yang ada di dalam rumah. Contoh lain lagi yang dari penyangkalan diri ini, misalnya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian punya kerinduan untuk datang ke sekolah, namun karena pandemi atau COVID-19 ini kerinduan itu tidak bisa terpenuhi. Jadi jangan memaksa Papa Mama harus menghantarnya ke sekolah, tapi harus mendengarkan apa kata Papa Mama. Mungkin datang ke sekolahnya suatu saat nanti ketika situasi ini sudah tenang. Yang kedua, suster mengambil contoh dari perkataan Yesus tadi, di mana Yesus mengatakan
kalau mau mengikuti aku, dia satunya tadi penyangkalan diri, yang kedua memikul salib. Memikul salib di sini berarti kita diminta untuk melakukan pengorbanan yang kecil-kecil. Kita perlu tahu sebelum Yesus meminta kita melakukan pengorbanan yang kecil-kecil ini, jauh sebelumnya Yesus telah melakukan pengorbanan yang besar dan luar biasa, yaitu memikul salibnya yang sangat berat dari kota Yerusalem menuju Bukit Gunung Golgota di luar kota. Dan di 2000 tahun yang lalu, jalanan itu tidak licin seperti sekarang, dipasang paving atau aspal sehingga jalannya mulus. Tapi di zaman Yesus itu jalannya masih bebatuan, penuh dengan pasir, kerikil yang tajam dan berdebu. Namun Yesus tetap memperjuangkan itu, memikul salibnya yang sangat berat sampai ke puncak Gunung Golgota itu. Dan di sana disalibkan sampai wafat di situ. Ini semua Yesus lakukan untuk apa ya? Untuk menyelamatkan kita manusia, untuk menyelamatkan guru-guru, anak-anak, dan juga papa mama kita. Maka hari ini Yesus juga meminta kita, kalau mau mengikuti Dia, kita juga kiranya mau melakukan pengorbanan yang kecil-kecil saja, atau pengorbanan itu disimbolkan dengan salib kita yang kecil-kecil saja. Nah, sekarang contoh yang paling konkret, papa mama kita di saat pandemi ini mereka sedang melakukan pengorbanan yang luar biasa. Kalau dulu mereka di pagi hari hanya antar anak-anaknya ke sekolah, lalu tinggalkan dengan papa ibu guru atau titip ke mbaknya, lalu berangkat kerja untuk mencari nafkah. Tapi sekarang mereka pekerjaannya double. Jadi pengorbanannya itu lebih besar lagi, karena selain bekerja keras mencari nafkah, juga harus menemani anak-anaknya dalam proses pembelajaran di rumah. Ini pengorbanan yang perlu diberi provisiat, dan mari kita mendukungnya, mendukung papa mama kita dengan doa, dengan sikap yang baik, supaya papa mama tetap semangat, tetap diberi kesabaran oleh Tuhan sendiri. Dan kita perlu ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjuangan-perjuangan hidup ini, tetapi Dia senantiasa menemani kita, senantiasa menyalurkan kekuatannya, asalkan kita selalu kita senantiasa selalu berpasrah pada kekuatannya dan mengandalkan Dia senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih dan juga papa mama di rumah serta guru-guru yang hadir di sini, dari sabda Tuhan hari ini intinya kita mengontrol keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, dan juga berjuang untuk melakukan pengorbanan yang kecil-kecil agar kita mampu mengikuti Yesus, Tuhan kita, Sang Pencipta kita, Sang Juru Selamat kita. Amin. Sekarang kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan yang telah kita dengar dan juga renungan singkat yang barusan disampaikan. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Suster Rosa, pentingnya pengorbanan. Papa mama kalian sudah rela berkorban mendampingi kalian dari kecil bahkan sampai saat ini. Terlebih dalam masa pandemi ini, papa mama kalian selalu mendampingi kalian dalam belajar. Juga kita ingat juga perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaannya sehingga negara kita bisa merdeka terlepas dari belenggu penjajah. Mari kita sebagai pelajar, anak-anak juga, kita teruskan perjuangan para pahlawan dengan tetap rajin belajar, semangat menurut perintah orang tua, dan selalu berjuang agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk
mendengarkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih dalam bulan ini, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat berarti bagi kami bangsa Indonesia. Kami boleh merayakan hari ulang tahun negara kami tercinta yang ke-75. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan mengajukan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau sudi mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Bapa di surga yang penuh kasih, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa buat peserta didik kami yang tidak bisa mengikuti ibadat secara langsung bersama kami. Mereka berada di rumah ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, agar mereka dapat mengikuti setiap kegiatan yang kami berikan, meskipun dengan jarak yang membuat kami tidak bisa bersama. Kiranya Engkau senantiasa berikan mereka semangat agar mereka dapat belajar dengan baik. Ya Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami telah lalui. Pada kesempatan ini kami mohon khusus kesehatan yang baik bagi Bapak Ibu Guru, bagi para suster, bagi orang tua wali murid dan juga anak-anak didik kami. Kiranya di masa yang sangat sulit ini kami senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, agar kami senantiasa semangat untuk menjalani semua aktivitas kami, khususnya dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kami. Kiranya mereka suatu saat dapat menjadi anak-anak yang diberkati oleh tangan-Mu sendiri. Kami mohon. Demikian doa permohonan yang sempat kami panjatkan. Kini kami ingin menyatukan doa permohonan kami dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, dan juga Bapak Ibu Wali Murid. Dengan demikian ibadat kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengikuti ibadat ini. Semoga setelah kami mendengarkan sabda-Mu, kami dapat memperbaiki diri kami, terutama memperbaiki sikap dan perbuatan kami yang bisa merugikan orang lain. Khususnya pada saat ini, kami bisa saling menjaga kesehatan kami semua. Semoga kami bisa mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus dengan penyangkalan diri dan menyusuri jalan salib. Amin. Kita akhiri ibadat pada pagi hari ini dengan lagu menutup suster. Lagu apa suster? Kasihnya seperti sungai.